Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Selamat datang kepada seluruh teman-teman dan rekan-rekan dari forum R2 dan R3 yang sama-sama hadir pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul sesuai dengan surat yang disampaikan dan surat balasan atau pemberitahuan yang kami sampaikan kepada Akang Teteh, Bapak Ibu semuanya. Hari ini insya Allah Komisi 1 akan mendengarkan secara langsung apa yang menjadi keinginan dan harapan dari Akang Teteh, Bapak Ibu semuanya. Dan alhamdulillah juga kita sudah mengundang dari rekan-rekan perangkat daerah terkait. Nah, sebelum nanti mungkin perwakilan dari Bapak Ibu Akang Teteh menyampaikan keinginan dan harapannya, saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri, Asep Priapan, Sekretaris Komisi. Di sebelah kanan saya Pak Muhammad Isnaini, Ketua Komisi 1. Kemudian Pak Haji Yusef sebagai anggota, kemudian Pak Henry, kemudian Pak Hendy Mulyana, kemudian Pak Farhan dan Pak Fuad Faisal. Sebelah kanan saya ini tinggal satu orang, sebelah kiri saya Pak Lukman yang berhitam, hitam, anggota Komisi 1. Ini Ketua Kepala BPKPSDM sudah hadir, kami juga hadir. Sekretaris Dinas Kesehatan juga hadir. Kemudian dari Inspektorat juga hadir, dan kita juga sedang menunggu satu lagi dari BKAD ya, dari bagian anggaran. Dan insya Allah sedang jalan menuju ke sini karena kantornya ada depan kita semuanya. Bapak Ibu rekan semuanya, kita langsung saja. Waktu sudah menunjukkan 14.40. Kami berikan kesempatan kepada perwakilan dari Bapak Ibu Akang Teteh dari forum R2 R3 untuk menyampaikan harapan dan keinginannya. Maka silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi 1 beserta jajarannya, yang terhormat Kepala BKPSDM beserta jajarannya, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Kesehatan, yang terhormat Inspektur Daerah Kabupaten Cianjur yang diwakili dan oleh berdua ya. Terus dari BKAD mungkin yang sedang dalam perjalanan, serta yang saya hormati dan yang saya cintai dan bangga-banggakan, rekan-rekan R2 R3. Kemudian kami bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah rezeki kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam audiensi untuk membahas dan kejelasan. Ketika pembahasan kita berbicara kejelasan, yang jelas jelas-jelasnya bukan kita adalah penuh waktu harga mati. Saya secara pribadi dan sebagai Ketua Forum R2 R3 mewakili rekan-rekan semua, izinkan membacakan hal-hal yang memang yang perlu disampaikan, perlu didiskusikan oleh Bapak Ibu semua yang menjadi pimpinan sidang saat ini. Pertama, bahwasanya kita targetkan dulu, kita kunci dulu bahwasanya kita bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ditetapkan bahwasanya kita semua tidak ada pengangkatan lagi non-ASN seperti itu. Yang kedua, optimalisasi tahap 1. Jadi gini Pak, yang saya inginkan ataupun yang teman-teman harapkan ketika berbicara testing tahap 1, ada 3.800 kalau nggak salah, 3.800 yang memang
alokasi formasi yang sudah disediakan untuk melaksanakan tes ketingkatan tahap 1. Tapi pada kenyataannya dari hasil lulusan kemarin ada sekitar 300 yang memang tidak terisi informasinya yang rencana akan diberikan untuk tahap 2. Itu yang menjadi anomali bagi kami sendiri, bahwasanya kenapa tidak adakah optimalisasi untuk tahap 1 pengisian informasi tersebut, kenapa diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan memang instruksi pusat gitu kan, kita akan melaksanakan aksi di tanggal 3 Februari. Izin para ketua sidang ataupun pimpinan sidang, kepala SDM yang lainnya untuk mendukung penguatan kita di daerah dan menyampaikan dukungan kita kepada pimpinan pusat ataupun Kemenpan RB Komisi 2 nantinya dalam sidang paripurna nanti untuk targetkan per waktu. Itu kita tidak mengenal namanya per waktu, yang kira-kira per waktu, karena memang kerja kita adalah per waktu semua gitu, cuma teknik yang berbeda gitu ya. Itu mungkin Bapak Ibu semua gitu kan, ada keluarganya gitu kan, saudaranya juga, ataupun anak sendiri yang bekerja sebagai saudara juga seperti ini gitu kan ya. Anak kalau misalkan bicara kebutuhan, memang kebutuhan kita banyak sekali gitu kan ya. Melihat dari teman-teman yang lain yang baru masuk kerja 2 tahun, 3 tahun langsung jadi gitu. Sedangkan kita yang puluhan tahun yang belasan tahun masih saya seperti ini Pak. Mohon itu penjelasannya. Terus kaitan memang kalau nggak salah sejarah dalam hari seperti ini gitu. Untuk pelaksanaan yang awal seperti ini teknis sama nakes baru kali ini. Setahu mungkin selesai gitu ya. Biasanya kan ada guru ataupun yang lainnya mengajukan formasi seperti itu. Biasanya lah 3.000 mudah-mudahan untuk banyak. Tapi ini teknis dan nakes mungkinnya ataupun teman-teman yang lain yang tidak saya sebutkan persatu. Ketika memang mengajukan formasi ataupun bagaimana gitu, ketika mau mengadakan dialog sama pemerintah daerah, ketika mau merasakan dialog juga sama kepala OPD pun yang lainnya, seakan-akan dia terbatas-batas dan dibatasi gitu. Gak mana-mana di Pantura, anda itu kalau pengeluaran lah memang gawe gitu kayaknya. Kita seperti itu. Terus yang ketiga, kaitan mungkin ini kepala tanggapan yang pengen diharapkan, pengen penjelasan dari Bapak, alur pengajuan formasi ya, alur pengajuan formasi dari SKPD sampai muncul diajukan ke Kemenpan RB dan muncul formasi itu seperti apa kebutuhannya. Kemarin yang seperti kemarin yang 2016 itu harus seperti apa sih gitu, pengen penjelasan juga gitu ya. Ya paling terus yang memang rencana yang tahap 2 itu, yang tahap 2 itu ada yang memang teman-teman juga yang mengikuti CPNS sebelumnya. Nah, yang mengikuti CPNS sebelumnya yang mungkin udah ada sekian tahun gitu kan, sekarang memang mengikuti tahap 2 itu akan nanti seperti apa? Apakah perlu waktu? Apakah semuanya datangnya semuanya perlu waktu? Sedangkan rencana kita sendiri yang di sini semua kabupaten Cianjur menolak untuk waktu dan menolak untuk waktu dan dukungan teman-teman bapak ibu-ibu yang di pemerintah daerah dan dukungan dari Komisi A untuk mendukung semua semua gitu Pak. Itu yang kita harapkan. Mungkin dari saya atau dari kami sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beberapa poin ya yang sudah disampaikan kepada kami. Insyaallah nanti mungkin sebelum diberikan kepada perangkat daerah terkait akan disampaikan dulu beberapa hal dari ketua komisi, karena kebetulan memang kita di komisi 1 sudah pulang balik ya, ngurusin ini itu udah cukup lama begitu. Ketua komisi kami itu tidak pernah pindah komisi karena belum selesai urusan ini begitu ya. Sudah 5 periode tidak pindah beliau karena serius ngurusin terkait dengan anak-anak Bapak Ibu semuanya ya. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang pada Bu Kaban dari BKD, sudah hadir juga
juga. Alhamdulillah sudah bersama-sama dengan kita semuanya. Berikutnya kami serahkan kepada Ketua Komisi 1 untuk menyampaikan pendapat. Dari Nakas katanya dengan ngobrol sebentar dulu Pak, izin. Dari Nakas belum, perwakilan dari Nakas belum. Maka kalau ada yang dari perwakilan dari Nakas, boleh mengambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Bapak Anggota Dewan Komisi 1 beserta jajarannya. Yang saya hormati para BKPSDM, yang saya hormati para inspektorat daerah atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Cianjur atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala BKAD atau yang mewakili. Perkenalkan, nama saya Namustika dari Tenaga Kesehatan selaku bidan. Bapak Ibu yang saya hormati, kami selaku tenaga kesehatan di sini ingin menyampaikan aspirasi kami sebagai bidan. Yang pertama, kami perwakilan dari rekan-rekan bidan yang berjumlah keseluruhan R3 213 orang yang tersebar di 43 puskesmas di Kabupaten Cianjur. Kami tenaga kesehatan selaku bidan di sini. Yang pertama yaitu menolak untuk P3K paruh waktu. Yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa di situ dengan gamblang di pasal 5 itu ASN itu hanya ada PNS dan P3K. Di situ tidak ada ditulis bahwa ada P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Yang bagaimana di situ hak dan kewajiban P3K paruh waktu dan hak P3K penuh waktu itu berbeda. Yang berdasarkan dari Permenpan Nomor 16 Tahun 2025, di situ hak P3K paruh waktu berbeda dengan yang ada di Undang-Undang Nomor 20. Yang tertulis untuk yang P3K di Undang-Undang Nomor 20 itu ada jaminan tunjangan dan yang lain-lain. Sedangkan yang di Permenpan Nomor 16 itu yang paruh waktu hanya sesuai anggaran daerah saja. Yang kedua yaitu untuk Undang-Undang Nomor 20 di situ tertulis di pasal 66 yang tadi Bapak Ketua bicarakan, yaitu untuk penataan non-ASN di Desember 2024 itu belum terrealisasi dan sekarang di instansi pemerintah yaitu sekarang undang-undang ini berlaku tidak untuk mengangkat pegawai non-ASN selain pegawai ASN. Tetapi kenyataannya di sini di instansi itu masih ada yang menerima pegawai baru. Yang tepat untuk menuntaskan penataan honorer, karena kita tidak hanya menginginkan saja status kepegawaian saja, tetapi kami pun ingin hak dan kewajiban yang sama seperti P3K penuh waktu atau ASN. Kami sebagai tenaga kesehatan bidan, pemerintah untuk membuka formasi yang tadi yang disampaikan oleh ketua, kami juga belum mengerti bagaimana itu alur formasi seperti guru keluar 3.000 sekian,
yang masih ada sisa itu formasi hanya di 3 rumah sakit. Dari sekian banyak bidan, kenapa formasinya itu hanya sekian? Nah, kita juga masih penasaran sama teknik itu, bagaimanakah alurnya sampai bisa ada formasi itu. Kami berharap agar pemerintah daerah dapat memberikan solusi yang konkret melalui regulasi ini yang lebih jelas dan adil dan dapat memperbaiki nasib kami di kedepannya. Yang terakhir, mungkin Bapak, Ibu lupa, kita itu di garda terdepan 2019 sampai akhir 2022. Kita di COVID, benar-benar saya pribadi di COVID itu tahun terberat saya. Saya kehilangan ibu saya, sedangkan saya harus masih melaksanakan tugas sebagai tenaga kesehatan. Melaksanakan vaksinasi COVID kita di daerah terpencil. Saya dari Pakopa di perbatasan Sukabumi. Saya sendiri mencegah itu yang dari kota itu supaya terdeteksi atau tidak. Saya melayani pasien COVID. Saya tidak takut. Saya beberapa kali menangani pasien COVID. Saya beberapa kali isolasi. Teman-teman saya perjuangan pun seperti itu. Kita merujuk ibu bersalin yang COVID harus lahiran di rumah sakit. Sepanas-panasnya Pak, itu pakai hazmat, apalagi di ambulan. Ya Pak ya, apalagi kita di pelosok jauh. Kita dari ujung desa yang terjadi itu ke puskesmas jaraknya dia 2 jam. Belum dari puskesmas ke rumah sakitnya Pak. Saya di sini mewakili teman-teman bidan semua. Saya angkatan yang paling terakhir dari 2008, kita 16 tahun lebih. Kita tergeser karena formasi, mungkin memang belum nasib kita, tapi saya ingin memperjuangkan ini. Besar harapan kami, Bapak Ibu sekalian, dapat memberikan kontribusi nyata pada aspirasi kami ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Ibu atau Teteh sudah mengingatkan kita semuanya. Insyaallah kita juga memperjuangkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu dan sudah. Ibu dari Satpol PP Pak. Dari Satpol PP kemarin sudah pernah menyampaikan ya, yang ya 5 menit ya, Gimana kalau lebih Pak? Kalau lebih gimana? Oh, bisa. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Dewan Komisi 1 yang kami hormati, Kepala BKPSDM Kabupaten Cianjur yang kami hormati, sama jajarannya. Kemudian rekan-rekan R2 dan R3 yang kami hormati juga, yang saya hormatkan, masih tetap solid, masih tetap semangat. Mana semangatnya? Coba tunjukkan tangan saya. Kita tetap solid berjuang. Mohon izin, pimpinan Dewan yang terhormat, sebelum dilanjut mungkin saya bertanya dulu Pak. Mohon izin kepada
Kepala BKPSDM, apakah di Cianjur ada Satpol PP, Pak? Ada, Pak. Tapi yang jadi pertanyaan, mengapa di sana Pol PP tidak dikasih informasi, Pak? Itu yang mengapa Satpol PP tidak dikasih informasi? Bahkan kami juga sebetulnya kena bully, Pak, bagi sama mereka. Bahkan Pol PP katanya yang mengacang-ngacang formasi. Saya sebetulnya kami malu, Pak. Tapi ya seperti itu kenyataannya. Karena Pol PP tidak dikasih informasi, akhirnya Pol PP menyebar ke tiap kecamatan, bahkan menyebar ke tiap kecamatan. Betul mohon izin Pak Ketua Umum sama yang itu dari kesehatan khususnya bidan. Kami juga ingin tahu alur formasinya seperti apa. Sampai muncul ada nominal 20, ada nominal 3.000, ada nominal 500, itu seperti apa? Kami ingin tahu. Mungkin yang lebih parahnya lagi, bahkan yang sampai saat ini saya akan ambil contoh, mungkin rekan saya, Kom, mana Kom? Kom ngapain Kom? Kom ngapain Kom? Akan ambil contoh, Pak. Mana? Kom ngapain Kom? Mana Kom ngapain Kom? Mohon izin Pak Ketua Dewan sama Pak Kepala BKPSDM. Mengapa saya hadirkan? Mungkin ini sosok ketua kami, sosok panutan kami. Beliau sudah mengabdi lebih dari 20 tahun, Pak. Apakah betul BKN mengatakan ini bukti keadilan, ini bukti transparan? Anu teh sebutkeun Pak, BKN teh diangkat-angkat. Apakah ini dikatakan adil? Pada tiasa, ayo kira, logika. Pada tiasa muka laptop kumaha Pak? Kabisan oge di lapangan, diadukeun jeung urang kali anu mereka keluar, anu 2 tahun, 3 tahun mengabdi masih kena stres. Logika nggak mungkin lulus. Apakah ini yang dikatakan adil? Nah, maka daripada itu kami memohon kepada Dewan yang terhormat, kepada Kepala BKPSDM, mungkin untuk yang selanjutnya kalaupun ada perekrutan lagi ataupun secara otomatis mengangkat jadi K3 penuh waktu, dan kami menolak paruh waktu. Setuju tidak? Kami menolak paruh waktu. Utamakan dulu yang pertama usia. Kemudian yang kedua masa kerja. Terus yang ketiga data non ASN yang sudah masuk ke BKN. Mungkin cuma itu yang dapat kami kumpulkan tadi di pasal 5 menit, tapi 5 menit barunya ke stadion. Bersama. Wah, aturan kan untuk dilanggar ya, betul tidak? Mungkin cuma itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dong. Instruksi Pak sebentar, ada yang mau disampaikan sedikit saja. Barusan kan ada yang bilang untuk dilanggar ya. Sebenarnya gini Pak, ada orang yang tidak pernah masuk atau sudah lama resign tapi dia lulus dan masuk. Jangan tanya data Pak, kami tidak punya data, tapi kita datanya ada di saksi hidup. Kayak gitu wae.
dan orangnya itu sekarang lulus di perizinan. Itu sudah tidak lagi dibilang yang namanya terputus-putus, Pak. Sudah berhenti, bukan terputus-putus, bukan kalau terputus-putus masuk kerja masuk, itu namanya terputus-putus, Pak, berhenti tapi lulus. Sakti, Pak, orangnya sakti itu. Ini masalah SPPJM dan masa kerja yang dilampirkan mana gitu itu dibuka atau enggak, Pak? Enggak. Kami udah bekerja 20 tahun lebih, Pak. Rek itu wae. Artinya yang ditandatangani SPPJM sama masa kerja yang masih aktif dengan sebagian orang yang tidak bekerja malah jadi lulus. Rek itu wae. Kenapa ya? Ya, Kak Tuhan. Izin Pak Ketua, satu lagi Pak. Masih ada lagi? Terus. Yang lain? Oh, siap. Terus. Ayo. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi 1, yang terhormat Ketua BKPSDM seluruh jajarannya, dan yang terhormat teman-teman semua dari Aliansi Honorer R2 R3. Perkenalkan, nama saya Nabi Muhammad Ramdan. Saya perwakilan dari teman-teman PPHC, Persatuan Perawat Honorer Cianjur. Yang perlu Bapak ingat, honorer itu tidak hanya yang terdata BSPKN, ada kami honorer yang ada di kontrak BLUD. Jadi mohon izin Pak Ketua, yang ditambahkan sedikit, kami perawat di seluruh instansi pemerintah tentunya yang status honorernya BLUD semuanya hampir 90% ujian di tahap 2, termasuk izin juga menambahkan bidang-bidang juga yang sekarang kerja di puskesmas dan di rumah sakit yang SK-nya BLUD sama ada di tahap 2. Kami dari honorer BLUD sampai sekarang belum mendapatkan kepastian tentang status pegawai kami. Di database PKN teman-teman ada R2, R3, sedangkan kami perawat bidan yang SK-nya BLUD belum ada kepastian status kepegawaian atau R2. Kami juga sama mengabdi untuk masyarakat Cianjur. Teman-teman juga berjuang untuk mengabdi untuk masyarakat Cianjur. Tapi ingat Pak, kami di perawat juga sama membangun masyarakat Cianjur menuju lebih baik dan sehat. Dan teman-teman semua, izin menyampaikan Pak, Bapak Ketua Komisi 1 dan BKPSDM serta Pak Kadis yang mewakili, di perawat itu ada 805 perawat yang belum mendapatkan status ASN, dan itu rata-ratanya bekerja di atas 2 tahun lebih. Kami juga sama Pak dengan Bapak Guru, Bapak Satpol PP dan Ibu bidan-bidan semua dan teknis. Kami juga ada yang ngaji 20 tahun, 10 tahun sama-sama mengerjakan ketika ada bencana, ada COVID. Sama kita juga di rumah sakit juga bekerja seperti itu. Namun lebih parahnya kami sampai saat ini belum ada kepastian status pegawai buat kami. Mau itu paruh waktu atau periwaktu, kami belum dapat apa-apa dari teman-teman. Yang mau saya tanyakan, mau sampai kapan Pak honorer ini? Mau sampai kapan? Pemerintah bikin keputusan 7 juta, tapi jangan lupa ada kami juga honorer BLUD yang belum pasti status pegawaiannya. Kami juga perlu pengakuan dari pemerintah daerah khususnya untuk kami, bahwa kami juga ingin diakui seperti teman-teman ASN yang lainnya. Ternyata BLUD ini belum cukup membuat kami juga sejahtera Pak, karena
BLUD tersendiri gitu ya, pendapatan daerah, pendapatan tersendiri yang masuk ke kita sendiri gitu, termasuk kemudian di BLUD. Jadi apalagi sekarang ditambah dengan usulan bahwa tidak akan ada lagi pengangkatan pejabat tahun 2025. Dan jujur saja di instansi daerah kepada teman-teman yang tadi dibilang bahwa masih ada pengangkatan honorer, dan ini yang membuat kapan kita selesai menjadi ASN. Mungkin itu saja Pak, saya sampaikan, tolong diperhatikan bahwasannya kami dari honorer BLUD termasuk perawat dan bidan mau sampai kapan ini selesai ya. Terima kasih dan mohon disampaikan juga bagaimana kebijakan buat kami yang status honorer BLUD yang akan berujian di tahap 2 nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Yandi, saya perwakilan dari Dinas PUPR Kabupaten Cianjur. Izin menyampaikan Pak. Pertama, yang saya alami dari kira-kira dari 18 tahun terakhir, Dinas PUPR baru pertama kali mengikuti kegiatan PL3K ataupun PBS sudah ada. Karena kebanyakan dari kami Pak, terutama tim teknis itu kan kebanyakan berijazah masih rendah Pak, paling atas SMA, SMP. Kemudian yang saya tanyakan terkait kami, walaupun tetangga kita ataupun teman kita yang selain bukan sini Pak ya, tapi memang kita menuntut keadilan Pak. Terus kita sama Pak, kita sama dengan agensi pemerintah. Kita berdoa ada hujan dari malam, kita kirim Pak. Apa kalau dalam sambut juga? Ketika misalkan hujan banjir, nampak gorong-gorong atau semacamnya, Bapak harus siap masuk dalam. Sedangkan kami Pak, terus terang dari 18 tahun ini Pak, bahkan ada teman kita yang memang saya hari ini tidak bisa menghadirkan karena beliau lagi sakit. Beliau sudah masuk kerja dari tahun 1977 Pak. Usianya udah renteng Pak, sekarang udah bengkung. Bahasa dulu apa ya? Bengkok. Udah bengkok, udah seharusnya di masa tuanya itu dia harus menikmati masa senang, tapi dia tetap harus bekerja membersihkan trotoar ataupun semacam ini. Kemudian orasi yang saya lihat dari kemarin, terutama dari SASN itu sendiri, pertama mengapa ada itu, ada di halaman riwayat mengapa riwayat pekerjaan pertama itu. Yang kedua, tadi yang jelas oleh teman-teman yang lain, buat apa ada STPJ, buat apa ada SAP aktif pekerja. Wah, ternyata banyak perusahaan yang masuk. Diisi orang lain Pak. Apakah dirasain? Yang benar. Kalau yang sana dari kebutuhan, apakah dia nanti mau menjadi PO atau turun ke bawah? Apakah dia mau ketika ada gempa misalkan kemarin, apakah dia mau melakukan mayat? Apakah dia mau bersih-bersih? Apa puing-puing yang tugas sekarang? Kemudian di sini Pak, pertama itu terkait SASN. Kemudian yang kedua, kalau kata Pak Ibu jadi keadilan itu adalah betul kata yang disampaikan oleh teman-teman tadi di Sawo PP. Yang pertama, yang adil itu kalau yang pengangkatan itu dilihat dari masa kerjanya Pak. Berapa kali itu dari Pak LB anggota DPR ini menyatakan tes itu hanya formalitas, tapi kayak ini Pak. Dari juga teman-teman dinas lain, sebuah salah satunya guru gitu kan, baru 4 tahun 5 tahun udah diangkat Pak. Saya sendiri sekarang sudah menginjak 13 tahun Pak. Teman-teman ada juga dari R2 sisa-sisa 4 orang lagi itu di usia 25 tahun awalnya Pak. Mungkin itu saja dua pertanyaan tadi. Yang pertama mengenai informasi tolong Bapak, kalau misalkan ada keterbatasan dari 3.696 formasi yang dulu kemarin itu, misalkan tolonglah bagi rata Pak. Kita itu kan baru pertama kali Pak, kita juga sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Pimpinan satu lagi.
hormat pimpinan Komisi 1 DPRD Cianjur, Bapak Kepala Panitia serta jajaran dan perwakilan dinas terkait yang pada kesempatan ini bisa hadir. Dan saya mohon izin kepada koordinator untuk menyampaikan. Perkenalkan, nama saya Herman dari Badan Penanggulangan Bencana. Ini adalah momen yang sangat baik kami menyampaikan tentang tenaga personil di BPBD Kabupaten Cianjur. Perlu kami sampaikan juga, saya secara pribadi beserta teman-teman sejak berdirinya BPBD kami sudah membantu bekerja dari tahun 2009. Bahkan kami merintis juga mendirikan BPBD Kabupaten Cianjur pada tahun 2008. Sampai saat ini terhitung saya bekerja bersama teman-teman kurang lebih dengan tahun ini mau 17 tahun. Dan banyak teman-teman yang belum diangkat P3K atau CPNS. Perlu Bapak ketahui, di BPBD itu karyawan seluruh dari kepala pelaksana sampai staf itu jumlahnya 62 orang. Setengahnya 33 itu honorer. Bayangkan, 32 kecamatan kami melaksanakan tugas teknis karena kami ditugaskan sebagai pusat pengendali operasi Pusdalop Pak, sejumlah 33 orang. Ini memantau 1 kali 24 jam 32 kecamatan terkait dengan potensi kebencanaan. Nah, statusnya ini masih honorer. Pertanyaannya, apakah tidak perlu BPBD ini memiliki tenaga tetap untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya BPBD di Kabupaten Cianjur? Kenapa? Karena yang namanya honorer mungkin setiap instansi ini beda tanggung jawabnya dengan P3K atau pegawai negeri. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Apakah perlu BPBD ini memiliki personil yang bisa mempertanggungjawabkan statusnya dan menjalankan tugas dan fungsi lembaga sebaik mungkin? Nah, ini juga perlu diketahui oleh Bapak. Dan harapannya saya sama dengan dinas-dinas yang lain. Kami menolak paruh waktu. Kami mengajukan memohon untuk seluruh anggota BPBD dan teman-teman yang ada di sini untuk menjadi P3K tepat waktu. Itu harapan kami. Kenapa? Pemerintah ini saya yakin ingin memiliki karyawan yang terbaik, yang memang memiliki potensi sesuai dengan tugas dan fungsi, sehingga menjalankan roda pemerintahan ini baik, lancar dan sesuai harapan, sesuai dengan cita-cita negara dan bangsa ini. Itu mungkin harapan saya yang perlu saya sampaikan. Dan sekali lagi, di BPBD ini sangat minim tenaga personil yang menjalankan tugas dan fungsi lembaga penanggulangan bencana yang sangat rawan. BPBD di Cianjur itu rawan bencana, dan Bapak juga sudah tahu beberapa tahun yang lalu kita terdampak gempa yang dahsyat, dan BPBD lah yang menjadi leading sektor, dan alhamdulillah kami 33 orang sangat terketeteran karena tenaganya sangat terbatas. Maka dari itu kami mohon Bapak bisa merealisasikan permohonan kami ini bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain, karena kami ini senasib dan sepenanggungan. Itu harapan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Bapak bisa merealisasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang disampaikan sama Satpol PP tadi, Pak, pekerja yang mengabdi puluhan tahun, bahkan ada yang lebih dari Satpol PP 35 tahun sampai sekarang belum diangkat. Terus dari Disub sendiri ada yang honor ya, masuk honor belum 2 tahun, 1 tahun setengah, gunungannya pindah ke dinas terkait, dinas lain. Pas ada testing lulus.
laporkan Pak. Dinas Perhubungan itu siapa? Apa? Masuk Muhammadiyah itu belum 1,5 Majikan Jatilah, yaitu kita daftar di dinas yang lain, daftar masuk lulus berapa orang? 3 orang. 3 orang ya? 3 orang ya. Kalau saya ngomong bohong, saya siap pertanggungjawabannya Pak. Mungkin Pak, kalau kalau dibereskan Pak, karena saya udah bosan dari itu, saya pribadi honor itu honor itu udah 20 tahun, berarti lah. Tapi saya sabar belum. Kalau dilihatkan Pak, harus sabar. Ini untuk mengembangkan pimpinan, maaf, perkenalkan nama saya Mustaqim Yamin. Saya bekerja dari tahun 91. Tapi saya 35 tahun. Diam-diam aja. Diam-diam baik. Karena saya sudah lama mengalami pahatan ini. Saya itu pandang dua itu tiga lima. Aduh, lebih lama. Adil, saya bidang dapur Pak. Dinas Perhubungan bidang dapur. Saya tidak mengenal waktu, tidak pernah hujan, panas. Lagi. Tolong dipertimbangkan Pak. Tolong dipertimbangkan. Sekian, terima kasih. Jadi kami ingin menanyakan sampai kapan batas paruan itu Pak. Sedangkan umur saya itu sudah hampir 57 Pak. Dan kami waktu Jadi kondisikan. Ya, kita sudah setengah 4 ini, sudah setengah 4. Saatnya mungkin kita menyampaikan tanggapannya. Mohon Bapak Ibu akan teteh semuanya didengarkan apa yang akan dijelaskan supaya penjelasannya juga bisa Bapak Ibu akan semuanya pahami, gitu ya. Jadi mohon berikan kami kesempatan untuk menjelaskan. Nah, terkait dengan 2 hal tadi yang disampaikan, ada yang lulus tapi tidak sesuai dengan kriteria, ini akan kita catat khusus nanti mungkin karena kita juga tidak bisa hanya berita dan atau kabar burung saja, yang kita juga perlu ada bukti sebelum nanti penyelesaian proses pengangkatannya begitu ya. Ini bisa diselesaikan. Kita berikan kesempatan dulu kepada Ketua Komisi 1 Pak Isnaini, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman komisi juga seperti Akang Teteh, Ibu Bapak yang saya hormati. Intinya gini lah, apa yang Bapak-bapak rasakan itu kami rasakan semuanya. Apa yang Bapak Teteh akan inginkan, itu yang kami inginkan. Selama ini Komisi 1 juga berhenti untuk selalu berusaha semaksimal mungkin, karena kebijakan ini tidak hanya kebijakan daerah, tapi kebijakan pusat. Kemarin kita sampai ke Garut Pak, ke Bandung, kemudian kemarin kami dari Kemendagri juga menanyakan persoalan ini. Satu pertanyaan
kita menginginkan tidak ada paruh waktu. Kita menginginkan waktu itu kita komunikasi, ingin semuanya diangkat. Itu kami komunikasikan terus dengan pihak pusat. Karena itu salah satu jalan. Karena kita tidak bisa mengatakan kalau Cianjur ingin misalkan seperti yang di Bekasi atau di mana, itu memang terkait dengan anggaran. Terakhir kami sudah memberikan solusi kepada pusat. Kalau pusat ingin ini beres, maka anggaran untuk penggajian semacam ini juga harus diberikan seperti penggajian ASN yang langsung. Ini yang perlu kita sama-sama perjuangkan, Pak. Bila puluhan orang demo berbarengan dan yang PAD-nya juga terbatas, tidak mungkin Pak menampung semua penggaji semacam ini. Maka salah satunya yang saya tidak ngomong doang, ngomong atau pemerintah turunkan. Harus berani. Ini pun kan kita bangga, ini kan kita coba bosan kita selalu datang ke pusat. Yang pusat itu ngomong doang, kita harus berani sama-sama. Kalau mereka tidak berani, maka berilah kebebasan kepada kita. Contohnya, untuk komposisi anggaran kita, kata Pak Asri, coba ulang sebutkan belanja pegawai, ulang dipatok sampai 30%, aku beri kebebasan kita yang misalkan 50% untuk belanja pegawai. Kita diberikan beban seperti ini, tapi kita ditekan juga. Ini yang perlu sama-sama satu persepsi. Dan sih kumah-kumahnya Pak, inti nama penggajian, inti nama kesejahteraan ya. Sama-sama perdagangan dengan nama yang kesejahteraan, nama mulus, ngomongin masalah. Kemarin teman-teman yang nggak sama waktu yang teman apa yang bulu, kita ngomong di Pak Haji bisa gaji UMR. Nah selama ini 200.000. Oke, nanti kita sampaikan. Nah sekarang teman-teman juga yang teknis sekarang itu kan gaji honornya itu kan di 1,5 juta atau lebih. Nah, menambah sejauh itu. Nanti kita tentukan dengan kebijakan, misalnya kebijakan UMR dan kebijakan lain yang memang terstruktur dan itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Tapi yang terpenting hari ini saya berterima kasih ke bapak-bapak semua, ke Akang Teteh yang telah menyampaikan itu yang selama ini memang kami tidak tahu. Tapi yang terpenting saya sampaikan juga, apa keinginan bapak-bapak, apa keinginan akan itu keinginan kami semua di sini dilaksanakan. Dan insya Allah kita laksanakan. Maka kami sekarang mengundang teman-teman BKPSDM dan yang lain-lainnya juga, biar tahu gambaran seperti apa. Kalau memang ada kendala di kita akan bawa ke pusat. Kenapa kita masih punya wakil di atas? Siap, ayo orang ke DPR kebarengan. Ayo. Kebarengan. Ya, yang penting semuanya menjelaskan. Dan betul yang tadi kata teman-teman yang dari perawat itu sendiri. Akan tadi yang mengatakan bahwa perawat yang nanti akan mengikuti kedua yang ujiannya kedua ya, sama Pak penjauh awal saya selua baru 5 tahun sekarang dia nggak terdaftar di di PKN ya, itu nggak terdaftar, itu sana pun jelas itu. Di sini pun tidak bisa menjelaskan karena ujiannya sudah ada di sana semua. Nah ini yang perlu kita sama-sama disinkronkan dalam pusat dengan daerah. Jadi jangan sampai pusat itu menekan ke kita, tapi solusi tidak diberikan. Dan untuk itu kita nanti bersama-sama dengan kita akan saling membantu. Berapa pula itu membantu? Kurung mikir apa itu dalam bagian dalam semua. dari PKB dan dari
kita gerakkan karena mereka menjalankan sesuai dengan aturan main yang sebenarnya. Untuk itu kami silakan Pak. Oh, DPR rek nyiapin sabaraha beus gitu aing inget ke Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Cianjur, yang kami hormati rekan SKPD, Ibu Kepala BKD, Ibu Lucy, Pak Sekretaris Dinas Kesehatan, Pak Irwan, rekan-rekan kami dari PKPSDM, Kabit, dan juga rekan-rekan seluruh yang hadir di sini. Ini saya menyampaikan Pak Kang Heru, ini sama-sama saya, dan Beliau dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, intinya semangat kita di sini sama barangkali semangat tadi seperti yang Pak Ketua Komisi 1 sampaikan bahwa semangat kami di eksekutif, di legislatif dan rekan-rekan kurang lebih sama. Kita ingin memperjuangkan Bapak Ibu untuk menjadi ASN apapun ya kalau dalam hal ini mungkin penuh waktu. Jadi perlu kami sampaikan barangkali Bapak Ibu bahwa kebijakan pengangkatan CASN baik itu CPNS ataupun P3K memang ranahnya ada di pemerintah pusat. Aturan lain termasuk mungkin Bapak Ibu sudah baca ada Kepmen PAN 15, Kepmen PAN 16 terkait dengan P3K paruh waktu, itu memang kebijakan dari pemerintah pusat. Namun mungkin bisa disampaikan bahwa semangat dari rekrutmen CASN tahun 2024 ini adalah dalam rangka penataan tenaga non-ASN. Jadi memang betul tadi yang dikatakan oleh Pak Isna ini bahwa jumlah mungkin rekan-rekan saudara-saudara di sini yang termasuk dalam tenaga non-ASN itu jumlahnya tidak sebanding dengan formasi yang tersedia yang yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur. Namun Bapak Ibu bahwa formasi yang kita ajukan sebanyak 3.866 itu berdasarkan kemampuan mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Bu Kaban, kemampuan anggaran daerah yang ada di Kabupaten Cianjur, karena itu juga terkait dengan regulasi bahwa belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30%. Dan kalau boleh dibandingkan mungkin dengan kabupaten kota lain, formasi Kabupaten Cianjur itu termasuk formasi yang banyak dibandingkan mungkin dengan kabupaten lain yang hanya 400 atau mungkin hanya 1000. Jadi saya akui memang jumlah tenaga non-ASN dengan jumlah formasi yang tersedia itu tidak sebanding. Makanya mungkin itu pun terjadi di beberapa daerah di kabupaten kota lain termasuk di provinsi. Bahkan di provinsi jumlah tenaga honorer yang ikut seleksi di tahap 1 itu berjumlah 27.000, sedangkan formasi yang tersedia hanya 4.000 sekian. Jadi memang fenomena ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Cianjur. Intinya mungkin kami mendukung semangat kita sama, semangat rekan-rekan, semangat Bapak Ibu dari Komisi 1 DPRD dan kami bahwa memang kita inginnya Bapak Ibu bisa diangkat semua secara langsung gitu. Tapi ya kembali lagi Bapak Ibu regulasi yang kita mungkin tunduk kepada regulasi memang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Heru, tidak ada lagi pengangkatan non-ASN semenjak undang-undang terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Itu memang betul, dan
BKPSDM sudah membuat edaran sebetulnya pada bulan pertengahan 2023 bahwa seluruh pejabat lembaga kepentingan itu dilarang mengangkat tenaga non-ASN semenjak Undang-Undang 20 tahun 2023. Selanjutnya alur pengajuan formasi tadi yang ditanyakan oleh beberapa rekan-rekan, mungkin secara umum bisa saya gambarkan bahwa pengajuan formasi itu berdasarkan usulan dari perangkat daerah dan didasarkan kepada anjak dan ABK masing-masing perangkat daerah. Jadi mungkin kalau ajuan dari beberapa perangkat daerah pasti banyak Pak, pasti banyak. Tapi kembali lagi berdasarkan mungkin kesepakatan dari TAPD bahwa Kabupaten Cianjur mampu menganggarkan untuk formasi tahun 2024 itu sebesar sekian formasi gitu. Jadi jumlah formasi yang diusulkan pasti lebih banyak dari penetapan formasi yang ditetapkan oleh Menpan. Jadi kewenangan Pemda itu hanya mengusulkan formasi dan Menpan berdasarkan kajian dari Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai formasi pada masing-masing pemerintah daerah. Ini mungkin saya secara umumnya aja, mungkin nanti rekan-rekan bidang bisa menjawabkan secara teknis. Terus pertanyaan terkait dengan tadi dari forum perawat ya Bu ya, dari Nakes sama Bu, mungkin ini juga untuk tadi yang dari Satpol PP dan dari PUTR isu. Terima kasih masukannya Pak. Insya Allah itu jadi masukan sangat bermanfaat bagi kami untuk apa namanya ya, mungkin untuk memperhatikan formasi-formasi yang tadi Bapak Ibu usulkan. Mudah-mudahan itu cuma formasi ke depan itu bisa diakomodir dengan mungkin tidak mengabaikan formasi-formasi tenaga teknis lainnya. Selanjutnya tadi dari ada yang lulus, oh ya tadi yang belum 2 tahun. Ini mungkin kesulitan kami rekan-rekan bahwa pengangkatan tenaga non-ASN itu kan menjadi kebijakan masing-masing SKPD dan itu memang tidak diketahui secara langsung oleh kami Pak. Makanya salah satu syarat kami tidak punya tools, kami tidak punya perangkat untuk memastikan bahwa orang tersebut betul bekerja secara terus-menerus ataupun baru 2 tahun atau kurang dari 2 tahun, karena yang mengangkat dan yang menggaji itu dari SKPD masing-masing. Makanya dalam syarat pendaftaran P3K itu ada salah satunya adalah pernyataan dari kepala unit kerjanya Pak. Itu sebagai dasar kami Pak, karena kami tidak tahu yang diangkat di misalnya di SMP di Angga Pindah gitu, kami tidak tahu Pak, karena SK pengangkatan tersebut tidak ada tembusannya ke kami. Tapi syarat dari BKM untuk ikut P3K itu yang terutama yang sekarang gelombang 2 itu minimal 2 tahun. Sekarang kami kan tidak punya tools untuk memastikan orang tersebut betul sudah 2 tahun atau tidak. Tapi tadi yang Bapak sampaikan, kalau memang itu ada bukti, kami terbuka Pak. Kalau memang itu belum 2 tahun dan terus terang SPTJ itu sebagai dasar kami Pak. SPTJ dan surat keterangan masih aktif yang ditandatangani oleh masing-masing unit kerja itu sebagai dasar gitu Pak. Karena terus terang kami juga tidak bisa memantau sekitar sekian ribu orang non-ASN yang ada di seluruh Kabupaten Cianjur. Tapi saya apresiasi tadi Bapak kalau ada yang Bapak sebutkan tadi, kalau memang itu terbukti kami terbuka Pak. Selanjutnya yang tadi dari perawat, kenapa BLUD tidak diikut sertakan di tahap 1, kurang lebih seperti itu mungkin pertanyaannya. Itu mungkin Pak salah satu kenapa dibuka tahap kedua, karena tahap 1 itu diperuntukkan bagi teman-teman tenaga honorer yang memang
sudah ada dalam database BKN dan PHK 2. Jadi buat bagi teman-teman yang memang tidak ada dalam database, terutama teman-teman yang ada di BRUD itu diakomodir dalam seleksi atau dikasih kesempatan untuk ikut melaksanakan seleksi di tahap 2, karena di tahap 2 persyaratannya tidak ada persyaratan database atau PHK 2, tapi teman-teman yang bekerja di instansi minimal 2 tahun. Dari BPBD mungkin sama tadi jawabannya Pak. Terima kasih Pak masukannya, itu jadi masukan buat kami untuk pengusulan formasi di tahun-tahun ke depan. Itu mungkin Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan kami atau mungkin dari rekan-rekan SKPD yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa dulu? Maka dari BKAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi 1, betul para anggota komisi, Pak Kepala BKPSDM, Bapak Kadis Kesehatan, serta seluruh teman-teman non-ASN yang hadir di tempat ini. Pada kesempatan ini mungkin yang dapat kami sampaikan dari BKAD terkait dengan penganggaran P3K, penggajian gaji P3K pada tahun 2025 ini kita anggarkan sesuai dengan formasi yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari BKPSDM, yaitu sebesar 3.886. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala BKPSDM, angka ini merupakan angka yang sangat besar Bapak Ibu dibandingkan dengan kabupaten kota lain yang memiliki nilai APBD yang hampir mirip dengan kita di Cianjur sebesar sekitar rata-rata 4,5 triliun. Kemarin saja saya ngobrol dengan orang dari Kabupaten Sumedang, itu mereka hanya mengeluarkan formasi sekitar 600 sampai 800 orang. Nah, tentu mungkin di keadaan ini memang formasi yang tidak sebanding gitu ya Bapak Ibu dengan jumlah non-ASN di Kabupaten Cianjur, sehingga memang akhirnya banyak yang memang tidak tertampung seperti itu. Namun begitu, ini memang kita juga terikat Bapak Ibu dengan aturan dari pemerintah pusat. Tadi disampaikan oleh Pak Isna ini bahwa belanja pegawai maksimal di APBD itu adalah 30% dari belanja daerah. Dan itu untuk tahun 2025 kita sudah melampaui sebesar hampir 32%, jadi lebih dari 32%. Dan itu harus kita terus sesuaikan sampai dengan tahun 2027. Namun begitu, tentu harapan kami sama juga tadi seperti harapan Pak Isna ini ada kucuran dana dari pusat ya Bapak Ibu. Walaupun sekarang memang untuk pengkajian P3K ini kita menerima dana alokasi umum tahu khusus untuk P3K, namun ternyata untuk tahun 2025 pun jumlah yang kita terima yang seharusnya sesuai dengan formasi sebesar 3.800, kita membutuhkan sekitar angka 200 miliar, kita hanya diberikan angka sebesar 89 miliar, jadi masih sangat jauh. Dan tentu sisanya ini merupakan beban daripada APBD. Dan ini penggajian ini biasanya hanya untuk tahun pertama saja, untuk tahun selanjutnya itu menjadi beban daripada pemerintah daerah. Dan ini yang memang sangat kita sayangkan. Harapannya tentu kami juga seluruh teman-teman ini bisa diangkat menjadi P3K full gitu ya,
masuk ke dalam ASN, masuk ke dalam belanja pegawai, karena kalau masih dalam paruh waktu itu masuknya ke dalam belanja barang dan jasa dan memang tidak termasuk ke dalam belanja pegawai. Namun itu tentu ini masih berproses, saya kira mungkin ya Pak Kepala BKD juga, bahwa untuk yang paruh waktu apakah hanya diberikan honor saja atau ada fasilitas-fasilitas lain seperti pegawai P3K full penuh waktu, dan itu yang memang yang kemarin saya ikut di dalam rakor dengan Pak Gubernur Provinsi Jawa Barat terpilih Bapak Deddy Mulyadi, ini masih terus berproses, dan juga dari provinsi juga masih terus menyampaikan aspirasi-aspirasinya kepada Kemenpan dan juga Kemendagri terkait dengan fasilitas apa yang memang bisa didapatkan apabila teman-teman ini masih di dalam status paruh waktu. Saya kira mungkin dari sisi penganggaran seperti tidak banyak yang disampaikan, karena kami memang mengikuti pertama aturan dari pusat, lalu juga teman informasi yang disampaikan, penghitungan itu memang kami dapat dari teman-teman BKPSDM. Tentu juga kita sesuaikan juga dengan kemampuan keuangan kita, kemampuan APBD kita, mengingat dari tadi batasan-batasan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari Dinas Kesehatan, Pak Setis. Ini ada dua bagian yang khusus Pak Setis. Satu yang sudah R2 R3, yang satu lagi yang gelombang 2. Satu sudah. Kenapa sih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi 1 beserta anggota DPRD Komisi 1, yang kami hormati rekan-rekan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah daerah Center, yang maaf tidak bisa disebutkan satu-satu. Yang kami hormati teman-teman semuanya, rekan-rekan para non-ASN di seluruh OPD lingkungan Pemda Kabupaten Cianjur. Barangkali menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ismaili dan yang lainnya. Betul sekali, sepakat dengan Pak Ketua Komisi. Kami khususnya di Dinas Kesehatan, harapan Bapak Ibu, khususnya teman-teman di kesehatan yang tadi disampaikan, para bidan, para perawat, sama dulu. Kita inginnya teman-teman itu bisa PNS, bisa P3K. Kami inginnya begitu Pak, ya. Karena melihat dedikasi, melihat bakti Bapak Ibu semuanya di sektor kesehatan, Pak, ya, yang luar biasa. Di saat COVID, di saat gempa, itu sebuah perjuangan yang sangat berarti. Jadi harapannya sama. Namun sekali lagi tadi sudah banyak disampaikan, rekrutmen CASN ini ada regulasi-regulasi yang membatasi kita. Selain masalah anggaran, kemampuan daerah untuk nanti menggaji. Kami di Dinas Kesehatan itu sebetulnya mengusulkan 1.500 lebih ya tabir SDK untuk formasi seleksi P3K tahap 1-2 ini. Tapi setelah dirapatkan, didiskusikan dengan kemampuan anggaran tadi Bu Kabar, ya, akhirnya dari 1.500 formasi itu kami harus mengurangi, ya, sehingga muncullah angka 500 ya, 500 formasi untuk seleksi P3K tahap 1-2 ini. Jadi memang aturan yang sangat membatasi kita. Mudah-mudahan nanti Pak Ketua Komisi 1 dengan segala upayanya dan bersama-sama dengan kita ada dispensasi dalam hal regulasi tersebut. Mudah-mudahan ada ikhtiar kita menghasilkan sesuatu. Dan untungnya kalau di sektor kesehatan, Bapak Ibu sekalian, untungnya melihat kemungkinan sempitnya kita untuk jadi pegawai baik di Dinas Kesehatan khususnya di Puskesmas,
kita masih punya regulasi lain, ya, regulasi BLUD. Kita memikirkan teman-teman yang sudah lulus sebagai bidan, sebagai perawat, sebagai dokter. Untungnya kepala daerah kita membuka regulasi, ya, membuka anggaran dengan pegawai BLUD. Itu sebetulnya salah satu solusi, ya. Dengan adanya keterbatasan seleksi CASN, kita punya peluang di situ, ya, sambil menunggu kemungkinan ada seleksi P3K dan CPNS, ya. Jadi itu salah satu. Kemudian kepala daerah kita mengeluarkan kebijakan tenaga PTT atau sekarang istilahnya PKD, ya, PKKD. Itu sebetulnya salah satu upaya, ya, untuk teman-teman yang tenaga kesehatan khususnya bisa berkarya di lembaga-lembaga pemerintah kita, dinas kesehatan maupun puskesmas dan jaringan lainnya. Jadi mungkin meralat, ya, bukan pengangkatan honorer terus-terusan. Justru ini salah satu kebijakan pemerintah daerah Kota Cianjur untuk khususnya tenaga kesehatan, ya. Jadi kita masih butuh bidan-bidan untuk menjadi bidan desa, kita butuh para perawat untuk mengisi puskesmas dan puskesmas kita, ya. Dengan sempitnya rekrutmen CASN, ada peluang regulasi Permendagri, ya, itu bisa dengan status BLUD kita bisa merekrut tenaga BLUD namanya, ya, istilahkan. Nanti setelah ada proses seperti ini seleksi tenaga BLUD bisa ikut, ya, bisa ikut tes seleksi P3K atau CPNS. Barangkali itu kami dari Dinas Kesehatan bersama-sama dengan teman-teman mari kita perjuangkan, ya, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Isnaidi. Mudah-mudahan ada regulasi yang berpihak kepada kita semuanya. Itu saja barangkali Pak Asep. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita dengarkan dari separat, ya, terlebih dahulu. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi. Ala rasulillah sabri, wa yassiri amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Pak Ketua Komisi 1 beserta anggota, yang kami hormati rekan-rekan kepala perangkat daerah, kita SDM, kita AD, dan Dinas Kesehatan, dan saudara-saudara dari tenaga honorer ataupun calon P3K yang ada di masing-masing SKPD yang ada di pemerintah Kota Cianjur. Kami dari Inspektorat kaitan dengan penerimaan CASN dan P3K ini, sesuai tupoksi kami di jalur pengawasan dalam rangka apakah hal-hal mekanisme tentang penerimaan CASN dan P3K ini apakah sesuai prosedur atau mekanisme yang telah ditentukan oleh Permenpan atau aturan yang lain. Dalam hal ini kami sudah melaksanakan monitoring dan pengawasan dalam penerimaan CASN dan P3K. Namun sampai saat ini seperti tadi yang disampaikan, pengaduan belum pernah masuk ke Inspektorat kaitan dengan mungkin ada persyaratan yang tidak terpenuhi ataupun pegawai yang bermain dalam mekanisme penerimaan CASN dan P3K ini. Untuk itu kalau memang rekan-rekan ada pengaduan ataupun ada hal-hal yang mencurigakan dalam penerimaan CASN dan P3K ini, tolong kalau memang ada disampaikan kepada kami untuk ditindaklanjuti, karena kami
setupoksi melaksanakan pengawasan dalam ataupun monitoring dalam penerimaan CSN dan P3 ini. Dan tolong kalau memang ada pengaduan dilengkapi dengan data yang valid sehingga kami bisa memverifikasi dan melaksanakan tindak lanjut sebagaimana mestinya. Itu saja mungkin dari kami dari Sektorat kaitan dengan perencanaan, formasi dan sebagainya itu sudah ada yang melaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.